Hujan deras turun malam itu, membasahi jalanan kampung yang lengang. Udara dingin menusuk tulang, suara petir sesekali menggelegar, membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun di sebuah sudut gelap dekat kebun bambu, seorang pemuda bernama Dika justru berdiri menggigil sambil memegang cangkul. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup, dan di hadapannya ada sebuah gundukan tanah yang baru saja ia timbun. Di dalam tanah itu, terkubur seekor kucing betina berbulu putih yang sejak kecil selalu menemaninya. Kucing itu bernama Lala, satu-satunya makhluk yang membuat Dika merasa tidak sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal bertahun-tahun lalu. Tapi malam itu, dengan tangan sendiri, Dika tega menguburnya hidup-hidup. "Maaf, La, aku nggak punya pilihan," gumamnya lirih, suara tercekat bercampur dengan isak tangis yang ia tahan. Semua berawal dari bisikan-bisikan orang di kampung. Beberapa hari terakhir, warga sekitar menuduh kucing itu pembawa sial. Setiap ada musibah, entah ayam hilang, lampu rumah mati mendadak, atau anak kecil jatuh sakit, mereka mengaitkannya dengan kehadiran Lala. Kucing putih itu disebut-sebut sebagai jelmaan makhluk halus. Dika awalnya tak peduli, ia tahu Lala hanyalah kucing biasa yang ia temukan terlantar di pinggir jalan 5 tahun lalu. Tapi desakan warga semakin kuat. "Kalau kamu masih pelihara kucing itu, Dik, jangan salahin kami kalau nanti rumahmu dibakar," ancam salah satu tetangga. Ucapan itu membuat Dika gemetar. Ia masih ingin tinggal di kampung itu, tak mau dicap pembawa masalah. Malam itu, setelah dihantui rasa takut dan tekanan, ia membawa Lala keluar rumah di tengah hujan deras. Kucing malang itu mengeong lirih, tubuhnya gemetar kedinginan, namun tetap mengikuti langkah tuannya dengan setia. Sesampainya di kebun bambu, Dika menggali tanah dengan air mata yang sudah tak terbendung. Setiap cangkul menghantam tanah, hatinya serasa ikut terkoyak. Ia menatap Lala untuk terakhir kali, lalu menutup mata kucing itu dengan tangannya. "Maafkan aku, tolong jangan benci aku," katanya seraya menimbun tanah di atas tubuh mungil yang bergetar lemah. Saat gundukan itu tertutup sempurna, Dika terduduk lemas. Air matanya bercampur dengan air hujan, jantungnya berdegup cepat, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini jalan terbaik, bahwa setidaknya Lala tidak akan lagi menjadi bahan kebencian warga. Tapi saat ia bangkit dan melangkah pergi, tiba-tiba petir menyambar pohon besar tak jauh dari tempat itu. Suara ledakan keras memecah malam, membuat tanah bergetar. Dika terjatuh, dan pandangannya tertuju pada gundukan tanah tempat ia mengubur Lala. Anehnya, gundukan itu berguncang. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Mata Dika melebar, napasnya tercekat. Tidak mungkin, gumamnya ketakutan. Gundukan itu semakin tinggi, tanah berhamburan ke segala arah, hingga tiba-tiba terdengar suara mengeong panjang di tengah derasnya hujan. Dari balik tanah yang becek, muncul sosok Lala dengan bulu putih yang kini basah bercampur lumpur. Namun tatapan matanya berbeda, ada sinar yang aneh, seolah bercampur antara kesedihan, kekecewaan, dan juga kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dika mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus senang atau takut. Air hujan mengguyur semakin deras, dan suara petir mengiringi bangkitnya kucing yang seharusnya sudah terkubur. Lala berdiri dengan kaki goyah, lalu berjalan pelan ke arah Dika. Suara mengeongnya terdengar lirih namun memilukan, seakan menanyakan, "Mengapa kau lakukan ini padaku?" Dika langsung berlutut, memeluk wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. "Aku salah, aku jahat, aku nggak pantas jadi tuanmu, La," suaranya parau tertelan derasnya hujan.
Tapi Lala hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berbalik arah dan berlari ke dalam kegelapan hutan bambu. Dika mencoba mengejarnya, namun tubuhnya terlalu lemah, langkahnya terhuyung, hingga akhirnya ia terjatuh kembali ke tanah yang becek. Malam itu ia pulang dengan tubuh lemas dan hati hancur, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sejak kejadian itu, hal-hal aneh mulai muncul di kampungnya. Keesokan harinya, warga kampung dikejutkan oleh pemandangan aneh. Ayam-ayam yang biasanya berkeliaran di halaman tiba-tiba mati serentak tanpa sebab. Sumur warga yang biasanya jernih mendadak keruh dan berbau busuk. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam dari arah kebun bambu. Warga ketakutan, lalu tanpa pikir panjang, mereka menyalahkan Dika dan kucingnya. Pasti itu gara-gara kucing putihmu, Dik. Kau sembunyikan dia, ya? Teriak seorang bapak dengan wajah penuh amarah. Dika hanya bisa terdiam, mulutnya kaku, hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus penyesalan. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa ia sudah mengubur Lala dengan tangannya sendiri, tapi bagaimana mungkin? Jika ia cerita kucing itu bangkit dari kubur, siapa yang akan percaya? Warga bisa saja menganggapnya gila. Malam berikutnya, kejadian lebih menyeramkan kembali terjadi. Hujan deras turun lagi, dan di setiap rumah warga, kaca jendela bergemertak seakan ada yang menggaruk dari luar. Beberapa anak kecil menjerit ketakutan karena melihat sosok kucing putih dengan mata menyala di depan pintu rumah mereka. Warga semakin panik, bahkan sebagian besar ingin mengusir Dika dari kampung. Di tengah kepanikan itu, Dika hanya bisa menangis dalam kesendirian. Ia merasa berdosa karena sudah mengkhianati Lala, kucing yang selalu setia menemaninya sejak kecil. Ia teringat masa-masa ketika Lala dengan sabar menunggunya pulang dari ladang, atau ketika kucing itu menggesekkan kepalanya ke kaki Dika setiap kali ia merasa sedih. Semua kenangan itu menghantam hatinya, membuatnya semakin tersiksa. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku nggak akan pernah tega melakukan itu, bisiknya sambil menatap jendela yang basah oleh hujan. Malam semakin larut, namun Dika tak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara meong lirih dari luar rumahnya. Suara itu sangat ia kenal. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka pintu dan melihat seekor kucing putih berdiri basah kuyup di teras. Matanya memancarkan cahaya lembut, berbeda dengan yang ia lihat di kebun bambu sebelumnya. Kali ini tatapannya penuh luka, tapi juga seolah membawa pesan. Dika bergetar hebat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin memeluk Lala, ingin meminta maaf sepuasnya, namun sebelum ia melangkah, sosok itu menghilang perlahan seolah tertelan oleh kegelapan malam. Dika jatuh terduduk di depan pintu rumah, menangis sesenggukan. Aku tahu itu kamu. La, maafin aku, tolong maafin aku, ratapnya. Ia semakin yakin bahwa apapun yang terjadi di kampungnya kini bukan kebetulan, melainkan balasan dari alam atas perbuatannya sendiri. Tapi ia tak tahu, semua baru permulaan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi semakin berat bagi Dika. Warga kampung yang dulu hanya sekadar mencibir kini benar-benar mengucilkannya. Tak ada yang mau membeli hasil ladangnya, tak ada yang mau menyapanya, bahkan anak-anak kecil pun dilarang mendekat. Mereka percaya Dika membawa kutukan karena memelihara kucing putih itu. Padahal, mereka tidak tahu bahwa kucing itu sudah ia kubur dengan tangannya sendiri. Namun justru sejak itu, bencana demi bencana datang menimpa kampung. Malam-malam warga terus dihantui suara aneh dari kebun bambu, sumur semakin keruh, bahkan pohon-pohon pisang di belakang rumah banyak yang tumbang tiba-tiba tanpa angin kencang. Semua orang ketakutan, dan satu-satunya yang mereka salahkan hanyalah Dika.
Kamu harus pergi dari kampung ini, Dik. Kalau tidak, kami semua bisa binasa, teriak seorang bapak dengan mata melotot. Dika hanya menunduk, tubuhnya lemas, air matanya kembali jatuh. Ia ingin berteriak bahwa ia juga ketakutan, bahwa ia pun merasa bersalah, namun mulutnya tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, ketika semua warga sibuk berunding untuk mengusirnya, Dika kembali duduk sendirian di rumah yang dingin dan sepi. Ia memandangi foto lama orang tuanya yang tersimpan di lemari kayu. Ayah, Ibu, aku sudah gagal. Aku bahkan gak bisa menjaga satu-satunya teman yang selalu ada buatku. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir deras. Di luar, hujan kembali turun. Angin berhembus kencang, mengguncang genteng rumah. Dika yang tak sanggup tidur akhirnya memutuskan pergi ke kebun bambu. Meski rasa takut mencekik, hatinya seakan digerakkan untuk kembali ke tempat ia mengubur Lala. Di sana, udara terasa berbeda. Dingin menusuk hingga ke tulang, lebih sunyi dari biasanya, seolah semua suara serangga hilang di telan malam. Dika berdiri di depan gundukan tanah yang sudah berantakan akibat digali dari dalam. Tanah basah itu masih meninggalkan jejak kaki kucing kecil. Jantungnya berdegup kencang. Lala, panggilnya lirih. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok kucing putih dengan bulu yang tampak bersih dan berkilau meski hujan mengguyur. Matanya berkilat lembut, tak lagi menyeramkan. Dika tertegun, air matanya jatuh seketika. Kamu masih hidup, suaranya bergetar. Lala berjalan pelan ke arahnya, mengeong lirih, lalu berhenti tepat di depan kakinya. Tatapan mata itu seolah berkata, "Aku tidak membencimu, tapi kau telah melukai hatiku." Dika berjongkok, kedua tangannya gemetar mencoba menyentuh bulu putih itu. Namun sebelum tangannya menyentuh, angin kencang bertiup, dan Lala menghilang dalam sekejap. Hanya meninggalkan jejak kaki kecil yang perlahan memudar terkena hujan. Dika terduduk, tangisnya pecah. "Ampuni aku, La, aku janji aku akan perbaiki semuanya, aku akan lindungi kamu meski semua orang menentangku," ucapnya di tengah hujan. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Ketika ia kembali ke rumah, sumur yang tadinya keruh mendadak menjadi jernih. Pagi harinya, warga yang menemukan hal itu terheran-heran. Beberapa dari mereka bahkan kembali bisa memasak dan mencuci tanpa hambatan. Namun anehnya, setiap kali ada warga yang berbuat jahat, misalnya berkata kasar atau menuduh tanpa alasan, suara mengeong Lala terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduk merinding. Warga mulai sadar, mungkin yang mereka lakukan pada Dika dan kucingnya adalah kesalahan besar. Namun masih ada sebagian yang tetap keras kepala, menuduh Lala sebagai jelmaan setan. Hingga pada suatu malam, hujan deras lagi-lagi turun, disertai petir yang menghantam sebuah rumah warga. Rumah itu terbakar hebat. Ajaibnya, rumah tersebut milik salah satu orang yang paling sering menuduh dan menghina Dika. Warga berlarian panik, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan rumah itu. Dari kejauhan, banyak yang mengaku melihat sosok kucing putih duduk di atap rumah tersebut, menatap hancurnya bangunan dengan mata yang bersinar terang. Sejak malam itu, warga tak berani lagi menyentuh Dika. Mereka mulai menundukkan kepala, merasa bersalah, meski tak ada yang berani meminta maaf secara langsung. Tapi bagi Dika, semua itu sudah tak penting lagi. Yang ia inginkan hanyalah menemukan kembali Lala, menebus kesalahannya, dan hidup berdampingan seperti dulu. Setiap malam ia berkeliling kampung, menyusuri kebun bambu, ladang, hingga tepi sungai. Setiap kali ia mendengar suara mengeong, hatinya berdebar, berharap itu adalah Lala.
Hingga suatu malam yang tenang, tanpa hujan, ia mendengar suara lembut itu dari arah belakang rumahnya. Dengan langkah cepat ia keluar, dan benar saja, di sana seekor kucing putih duduk manis menatapnya. Lala. Kali ini kucing itu tidak menghilang. Ia mendekat perlahan, menggesekkan kepalanya ke kaki Dika seperti dulu. Dika berjongkok, meneteskan air mata, lalu memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Terima kasih masih mau kembali padaku, La. Aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Kucing itu mengeong lirih, seakan memahami kata-kata tuannya. Sejak saat itu, keanehan-keanehan di kampung perlahan menghilang. Sumur tetap jernih, suara tangisan di malam hari tak terdengar lagi, dan warga bisa hidup normal. Mereka mulai sadar bahwa semua musibah itu bukanlah ulah seekor kucing, melainkan akibat hati manusia sendiri yang dipenuhi kebencian dan fitnah. Banyak warga akhirnya diam-diam datang ke rumah Dika, meletakkan makanan, buah, atau sekadar ucapan maaf yang ditulis di kertas kecil. Dika hanya menerima dengan hati tenang, tak menyimpan dendam. Ia tahu bahwa kesalahannya jauh lebih besar, karena ia sendiri pernah mengkhianati makhluk yang paling setia dalam hidupnya. Kini, setiap malam, ia selalu menatap Lala yang tidur pulas di sampingnya. Rasa bersalah masih ada, tapi perlahan berubah menjadi tekad untuk menjaga dan menyayangi dengan sepenuh hati. Dalam hatinya ia berjanji, tak peduli apa kata dunia, ia tidak akan pernah membiarkan Lala pergi lagi. Malam itu, dengan suara hujan yang turun lembut, Dika berbisik pelan sambil mengelus bulu putih itu. Kalau aku kehilangan semua orang di dunia ini, aku masih punya kamu. Dan itu cukup bagiku. Air matanya mengalir lagi, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam.